Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Salam sehat, SRD, Safety, Respect, Development. Selamat datang di podcast Mas SRD, podcast kesehatan masyarakat Sarada. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik kan? Ya, masih bersama saya Dr. Tika Permadi. Ya, mungkin sudah tidak asing di podcast-podcast sebelumnya ya. Mungkin belum kenal dengan saya, bisa lihat episode-episode sebelumnya. Ya, podcast Mas SRD ini adalah program di mana kita memberikan informasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat seputar tentang kesehatan. Yang perlu diketahui juga, kita akan mengucapkan terima kasih banyak kepada para sobat Intan, viewer dari podcast Mas SRD. Karena program podcast Mas SRD ini kemarin menang, dapat anugerah dalam lomba inovasi dan teknologi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Madiun ke-455. Ya, Sobat Intan, tentunya sudah dinanti-nantikan ya episode-episode dari podcast Mas SRD ini. Kita sekarang sudah episode 9 dan kita akan membahas tentang pernikahan dini sesuai seperti permintaan dari Sobat Intan. Namun sebelumnya di sini saya akan ditemani oleh narasumber yang sudah cukup ciamik ini, sudah dinantikan oleh banyak orang ya ini, yaitu adalah Ibu Vera. Ibu Vera ini adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Saradan, dan Ibu Vera selain sebagai mendampingi suaminya sebagai camat Sarad, dan Ibu Vera juga berprofesi sebagai bidan di puskesmas. Ya Bu Vera ya. Oke Bu Vera, mungkin bisa perkenalan dulu untuk ke Sobat Intan. Siap. Iya. Assalamualaikum Sobat Intan. Ya, nama saya Triana Vera Husaini. Saya biasa dipanggil Bu Vera. Seharian saya beraktivitas di Puskesmas Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kecamatan Gunung. Alhamdulillah saya mendampingi Bapak di Saradan ini sebagai Ibu Ketua PKK Kecamatan Saradan. Oke. Terima kasih sudah diundang di podcast Mas SRD. Saradan. Iya. SRD. Ya. Iya. Kita juga terima kasih banyak Ibu Vera sudah meluangkan waktunya datang ke podcast Mas SRD. Padahal saya tahu kesibukannya Ibu Vera selain sebagai ibu bidan, juga sebagai ibu camat yang mendampingi Bapak. Ya, apalagi sekarang jadi ini ya, Ketua Tim Penggerak PKK itu Bu. Iya. Kegiatannya kan pasti banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah hadir. Ya, seperti biasa Ibu, jadi kita menyapa viewer kita dengan sebutan Sobat Intan. Apa itu dok Sobat Intan? Iya, Sobat Intan sebenarnya adalah singkatan Bu Vera. Itu adalah Sobat Insan Pemerhati Kesehatan. Vera, silakan menyapa Sobat Intan. Halo Sobat Intan, Iya. salam sejahtera. Iya, oke Bu, kita langsung bahas ke materi ya Bu ya. Iya, Tadi sudah saya pernikahan dini ya, Dok. singgung pernikahan dini karena memang banyak request Bu. Oh iya. Dokter, bahas dong pernikahan dini gitu-gitu ya. Jadi setelah kita melewati masa pandemi COVID-19 ya Bu ya, yang cukup melelahkan ya Bu ya, itu ternyata banyak acara pernikahan atau orang yang mau menikah itu jadi tertunda, hingga akhirnya di tahun-tahun ini terakumulasi. Iya, banyak sekali ya Bu ya pernikahan ya Bu ya. Bu Vera sudah banyak undangan belum ya? Alhamdulillah banyak sekali. Iya, tapi happy ya. Senang sekali. Iya. Itu salah satu cara kita untuk bermasyarakat. Iya, akhirnya kita saling mengenal ya Bu ya. Iya. Ya, dan menikah itu Bu Vera kan tidak hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu kan. Harapannya seumur hidup sekali. Benar, jadi Dan bahagia Dok ya. amin ya Rabbal Alamin. Jadi memang pernikahan ini harus kita persiapkan sematang mungkin ya Bu ya. Betul sekali. Walaupun sebenarnya kematangan seseorang tidak ditentukan dengan usia ya, tapi lebih pada karakternya dan proses pembentukan dirinya seperti apa itu tadi ya Bu ya. Tapi Bu, sebenarnya di dunia pernikahan kan akan menghadapi banyak masalah ya Bu ya. Iya. Yang perlu disiapkan kan kematangan mental ya Bu ya. Betul sekali. Kematangan mental dari pasangan suami istri tersebut ya Bu. Biasanya Bu, ada enggak Bu usia ideal untuk orang menikah? Oh iya, ada Dok. Hmm. Menurut BKKBN itu usia minimal ya Dok. Ya. Minimalnya 19 tahun. Ya, itu juga sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Ya. tentang perkawinan. Ya, Jadi sebenarnya sudah ada aturannya ya Bu, sudah ada di aturannya. usia minimal 19 tahun ya. Minimal. Kalau di bawah 19 berarti masuk ke pernikahan dini. Iya. Terus tadi Bu, di usia 19 tahun itu untuk laki-laki atau perempuan Bu, sebenarnya?
Kalau itu batas minimal ya dok ya 19 tahun. Tapi untuk tingkat kedewasaan Idealnya? itu idealnya 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Karena memang tingkat kedewasaan wanita sama laki-laki itu lebih Berbeda. cepat wanita. Iya. Iya dok. Seperti itu Bu ya. Jadi memang 25 tahun untuk laki-laki ya Bu. Untuk laki-laki. Itu menurut saya pribadi juga sudah sangat pas Bu. Karena di usia 25 tahun ke atas itu setidaknya dia sudah lulus sekolah. Mungkin bisa sampai S2 itu 25 tahun. Dan juga mungkin di usia 25 tahun dia sudah mulai beranjak untuk menata ekonominya dengan dia bekerja, membentuk usaha dan lain-lain ya Bu ya. Dari bekal ijazahnya itu tadi ya dok ya. Benar. Jadi untuk 25 tahun ke atas untuk laki-laki menurut saya sudah sangat ideal. Iya. Sedangkan untuk wanita 21 tahun itu mengingat dari segi reproduksinya dok, Iya. itu pastinya sudah siap untuk menerima kehamilan. Iya, itu juga penting ya Bu ya. Dari segi psikologisnya itu juga lebih siap, lebih matang, lebih stabil emosionalnya dan lebih bertanggung jawab. Diharapkan nanti setelah dia hamil dia siap untuk menjadi seorang Ibu. Dan memang Bu, peralihan dari mungkin remaja ke dewasa itu di rentang usia tadi 19 sampai 21 tahun tadi. Di bawah 19 tahun itu setahu saya memang lagi darah-darah mudanya ya, bergejolak ya. Bergejolak, dia masih mencari jati diri, masih cari pengakuan dan mungkin masih butuh bermain dengan teman-temannya seperti itu ya Bu ya. Terus Bu, sebenarnya kenapa sih Bu ini usia ini harus dibatasi? Iya, karena usia sendiri itu batasan usia maksud saya itu juga untuk melindungi pasangan muda tersebut dokter, agar tidak terjadi misalnya rentan putus sekolah. Otomatis kalau kurang dari itu kan dia masih sekolah. Masih sekolah, menikah biasanya terus lepas sekolahnya ya. Kalau putus sekolah dia tidak punya ijazah untuk bekal bekerja. Otomatis kalau tidak bekerja ekonominya turun, terjadi kemiskinan. Nah, jadi rentan putus sekolah dan terjadi kemiskinan juga ya Bu ya. Di samping itu untuk dari segi reproduksinya juga karena belum siap itu rentan terjadi infeksi, terjadi penularan infeksi menular seksual. Iya, karena mungkin masih muda bergelora, pengen coba-coba itu tadi ya Bu ya. Terus yang bergelora, yang bergejolak tadi, emosionalnya tadi itu juga bisa mengakibatkan banyak percekcokan dalam rumah tangga. Efeknya dia bisa terjadi KDRT sampai perceraian. Itu yang tidak diinginkan ya Bu ya, karena memang emosionalnya tadi hingga akhirnya ya kurang harmonis intinya seperti itu ya Bu ya. Selain itu Bu, biasanya juga akhirnya nanti akan rentan terjadi keguguran ya Bu ya. Iya betul sekali, karena reproduksinya yang kurang siap itu kurang siap tadi ya Bu ya. Dan bisa keguguran, kemudian bisa lahir prematur, kemudian bisa lahir dengan berat badan bayi lahir rendah atau BLR ya, disebut BLR tadi. Itu juga salah satu penyumbang dari angka stunting kita. Ini kan lagi digelurakan kita gimana untuk mencegah stunting gitu ya Bu ya. Karena memang target kita di Kabupaten Madiun itu setiap tahun pasti turun angka stuntingnya gitu ya Bu ya. Saat ini juga alhamdulillah nilai stunting di Kabupaten Madiun sudah rata-rata ya, alhamdulillah. Ya Bu, sebenarnya Bu, ini mungkin kita sekalian menyinggung sedikit tentang stunting. Banyak angka kunjungan di posyandu balita ya Bu khususnya itu turun karena anggapan masyarakat di posyandu akan stuntingkan anak. Ini perlu diluruskan kan Bu ya. Sebenarnya di posyandu nggak ada nama kita menstuntingkan anak. Ya, kita ukur tinggi badan, berat badan, kita lakukan pemeriksaan fisik sesuai apa yang ada pada anak tersebut. Benar, setelah itu kita curiga ya Bu ya, mungkin kita curiga anak tersebut stunting hingga akhirnya kita berikan makanan tambahan. Jadi bukan berarti dikasih makanan tambahan itu dia stunting, itu baru curiga ya. Makanya itu Bu, ajak Bu ibu-ibu untuk datang ke posyandu lagi Bu. Ayo ibu-ibu semangat datang ke posyandu, jangan takut stunting, jangan takut distuntingkan, semangat timbangnya
deteksi dini. Anaknya lebih sehat. Iya, anaknya lebih sehat. Gitu Bu. Juga ya Bu ya, mungkin kita kembali lagi ke pernikahan dini. Kadang-kadang itu dengan emosional yang kurang stabil, itu ibu-ibu bisa rentan terjadi depresi atau baby blues itu ya Bu ya. Baby blues perannya itu ya. Jadi seolah-olah belum siap. Ya, jadi sebenarnya baby blues itu adalah di mana kejiwaan ibu tersebut merasa tidak siap, dia tidak percaya diri sebagai seorang ibu, hingga akhirnya dia merasa depresi. Mungkin sampai ada kegawatan psikiatri juga Bu, ingin melukai anaknya atau mungkin melukai diri sendiri, itu yang sangat bahaya. Itu kalau kita tarik ke belakang ya memang gara-gara kurang siapnya mental seorang ibu. Dari situ kan penting sekali pendampingan kedua orang tua. Benar. Nanti PKK pasti mendampingi ya Bu. Iya. Kita bahas di belakang ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke penyebab Bu. Penyebab pernikahan dini itu rata-rata itu gara-gara apa sih Bu sebenarnya? Rata-rata pernikahan dini terjadi itu biasanya karena ekonomi yang kurang. Masalah ekonomi lagi ya ini ya. Masalah ekonomi. Kemudian dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas lagi. Dari pola pergaulan. Kemudian yang ketiga dari sistem budaya. Benar. Jadi gini Bu, banyak orang menikah muda itu atas desakan dari orang tua karena takut dinilai oleh sekitarnya. Kayak anggapannya Dok. Iya, budaya-budaya tadi, gimana takut kalau jadi joko tua atau perawat tua atau bujang lampu itu ya Bu. Banyak istilah di luar sana ya. Jadi itu yang akhirnya membuat dimana tidak satu sisi ya, anak di bawah umur ingin menikah dan didukung oleh orang tuanya, itu yang membuat akhirnya terjadi pernikahan dini itu ya. Ya Ibu, itu tadi kita sudah bahas nih ya, perihal penyebab dan lain-lain. Sekarang saya ingin tanya Bu, ada enggak Bu sebenarnya dampaknya pernikahan dini ini? Dampak pernikahan dini sebenarnya kompleks ya Dok. Banyak ya Bu? Banyak sekali. Mulai dari psikologis, mulai dari psikis, fisik maksud saya. Dari segi psikologis itu tentunya masa muda, masa yang transisi ya dia masih ingin mencari jati diri, bergejolak emosionalnya, ingin mencoba sesuatu. Berdampak ya Bu dengan psikologisnya pasti. Iya, jadi memang mengakibatkan berpengaruh terhadap hubungan suami istri apabila dia belum siap, dipaksa dalam kondisi pernikahan. Jadi dampak psikologisnya memang hubungan suami istri ini nanti ya Bu ya. Terus mungkin ada dampak enggak untuk anaknya itu nanti? Otomatis ada dong, karena emosionalnya yang masih labil, sering cekcok. Padahal pertumbuhan anak itu membutuhkan ruang yang aman, ruang atau lingkungan yang kondusif, seperti tidak ada cekcok rumah tangga, harmonis, rasa aman, akhirnya pertumbuhannya bisa optimal. Ya memang sebenarnya perkembangan anak atau pertumbuhan anak itu tidak semata-mata dilihat dari fisik. Tadi emosional anak juga harus difikirkan dengan cara itu tadi ya Bu ya. Karena lingkungan itu membangun karakter suatu anak. Setuju. Ya, ada yang bilang kalau watuk bisa diobati, kalau watak susah diobati ya. Kalau di pernikahan dini ini masuk dalam pojok berapa? Kalau pernikahan dini ini ke pola asuh ya Dok ya. Ini masuk ke pojok 2. Pojok 2. Iya. Pojok 2 tentang pojok 2 untuk melakukan pendampingan ke orang tua. Oh, jadi pendampingan dan pendidikan untuk pola asuh orang tua. Iya, pola asuh. Jadi memang perannya juga sangat vital menurut saya itu ya. Peran pendampingan dari PKK terutama, walaupun kita tidak bisa jadi Superman, kita harus jadi super team untuk mencegah pernikahan dini ini Bu. Disyaratkan Bu, pertanyaannya Bu, disyaratkan ada enggak yang warganya menikah sebelum usianya? Iya, dari Januari sampai Juli ini. Tahun ini ya? Iya, tahun ini enggak ada? Enggak, ini ada. Sudah 9 kasus. Wah, banyak juga ya Bu? Iya, yang mayoritas kasusnya karena
Maksudnya sebelum menikah? Kehamilan yang tidak diinginkan. Oh. Jadi hamil duluan dokter. Hamil duluan itu ya Bu ya. Makanya Bu, saya tuh heran sebenarnya, saya kan jarang tahu juga ya Iya. data seperti itu tadi. Banyak yang request, ayo podcast ini membahas tentang pernikahan dini, ternyata datanya Iya. 9. Sudah 9 sampai saat ini. Aduh, itu gara-gara itu tadi. Iya. Ya itu tadi Bu. Karena pergaulan, terus coba-coba. Tadi di atas dibahas hingga akhirnya berdampak takutnya ada penyakit seksual menular. Iya. Itu ya Bu. Saya sampai grogi Bu dengar datanya itu tadi. Makanya ini harus kita gencarkan ya Bu untuk pencegahan pernikahan dini ini tadi ya Bu ya. Terus sebenarnya masih banyak hal yang harus kita bahas Bu. Tapi berhubung mungkin kita terbatas waktu ya Bu ya. Bu Vera pasti juga banyak kesibukan yang lain. Dan saya sendiri juga harus memberikan pelayanan ya Bu ya. Jadi kita nanti akan bahas ini di kolom komentar aja Bu. Ya, kita siap membahas ya Bu ya. Jadi mungkin Sobat Intan yang ingin bertanya perihal pernikahan dini, silahkan komen di kolom komentar channel YouTube Puskesmas Saradan. Tapi sebelum komen ya harus di subscribe ya Bu ya, di like, di share semua video yang ada di channel Puskesmas Saradan biar kita lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Ya Bu ya. Saya di sini juga ingin mengajak para orang tua dokter. Iya. Mengajak para orang tua untuk tetap semangat mendidik, mengawal putra-putrinya untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Gelorahkan dan semangat stop pernikahan dini. Oke. Bu Vera, terima kasih banyak Sama-sama atas waktunya, atas kesempatannya dan ilmu yang bisa kita bagi ke Sobat Intan ini tadi. Jangan kapok ya Bu. Oh diundang. Terima kasih sudah diundang. Iya, sepertinya obrolan kita menarik Bu. Iya. Gak kerasa ini sudah banyak. Oh iya. Ya, nanti semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi, berbincang lagi, lebih luas lagi perihal hal lain yang mungkin sedang viral atau hits-hitsnya ya Bu ya. Iya, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Nanti tolong dibantu ya Bu, di-share videonya. Oh siap. Ya, Iya. di semua grup PKK. Oke. Gitu. Oke, Iya, dokter. mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya Bu ya Iya. kepada Sobat Intan. Jangan lupa lagi, mungkin Bu Vera bisa ngajak Sobat Intan untuk like, komen, dan subscribe Bu. Silakan Bu. Halo Sobat Intan, jangan lupa like dan subscribe channel Puskesmas Saradan. Ya, terima kasih Bu Vera Ya. atas waktunya. Mungkin bisa saya akhiri dengan salam sehat dulu Bu ya. Ya. Salam sehat. SRD, Safety, Respect, Development. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.